Kaidah nomor 69. Nah, kan kita ketahui di level pertama yaitu mujahadatut taqwa ini membutuhkan pengetahuan tentang fikih dan tentang hadis. Nah, naik ke level berikutnya yaitu mujahadatul istiqomah dan mujahadatut tasbiyah, maka lebih daripada mujahadatul pitaqwa, meskipun hal ini juga udah ada di dalam mujahadatul pitaqwa. Apa sih itu? Yaitu sesuatu yang disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu adalah olah jiwa yang tentu saja menghidupi mujahadatul pitaqwa, mujahadatul istiqomah dan mujahadatul tasbiyah. Nah, ngomong-ngomong apa sih riyadhah itu? Di sini musannif akan menjelaskan hal tersebut. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riyadatu tamrinun nafsi li isbati hasanil akhlaki wa daf'i sayyi'iha. Riyadah itu olah jiwa, olahraga juga kan disebut dengan riyadah. Jadi badan kita harus sehat. Kalau mau sehat itu dengan olahraga badan, jiwa kita juga harus sehat. Sehatnya dengan apa? Ya dengan olah jiwa. Maka riyadah yang dimaksud di sini olahragawi atau olah rohani. Musannif mengatakan tamrinun nafsi li isbati hasanil akhlaki wa dafi sayyi'iha, adalah melatih diri untuk menetapkan akhlak-akhlak terpuji, itu tahliyah, wa dafi sayyi'iha, dan menolak atau menghilangkan akhlak-akhlak buruknya, yaitu tahliyah. Tetapi mana sih yang didahulukan, tahliyah dulu atau tahliyah? Ya tentu saja tahliyah dulu, kita harus bersih-bersih dulu lalu indahkan dengan yang terpuji. Nah, riyadah seperti ini atau pengolahan jiwa seperti ini, inilah yang menjadi spesialisnya para sufi. Musannif mengatakan wa bihajal wajhi ikhtisasu ilmi tasawuf. Nah, dari sudut pandang ini yaitu melatih jiwa dalam memperbaiki akhlak, itu merupakan ikhtisasu ilmi tasawuf, merupakan spesialisnya ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf ini memiliki rujukan tentu saja wa akhjuhu, dan mengambil ilmu tasawuf min kutubis sulami aqrabu li tahririhi wa tahqiqihi wa tahsilihi, dan merujuk kepada kitab-kitab karangan Syekh Sulami itu lebih dekat li tahriri karena penguraiannya Syekh Sulami, wa tahqiqihi pengargumentasiannya, wa tahsilihi dan memperoleh keilmuan tasawuf. Alasannya kenapa? Li raumihi takrir ta'sili wal imai li tafsilihi, karena fokusnya Syekh Sulami ini atau memaksud Syekh Sulami ini di dalam menetapkan pentaksilannya, yaitu pendasaran setiap masing-masing klaimnya, wal ima, dan memberikan isyarat li tafsilihi akan rinciannya ilmu tasawuf. Jadi itu karakteristik kitab-kitab karya Syekh Sulami. Bikhilafi risalatil Kusyairi fa inna dzalika minha muta'adzirun li anna madaroha alal hikayati wa ma khaffa minal ahkami min ghairi ta'sil. Nah, ini berbeda sekali dengan risalah Kusyairiyah yang masyhur itu. Kenapa? Karena risalah Kusyairiyah itu muta'adzir, sulit katanya. Apa sih yang membuat sulitnya kitab risalah Kusyairiyah? Musannif mengatakan li'anna madaroha, karena siklusnya risalah ini alal hikayat, pada cerita-cerita, yaitu menghikayatkan ulama-ulama salaf menjalani kehidupan sufinya. Yang mengambil makna langsung dari cerita itu memang tidak mudah. Wa ma khaffa, dan sesuatu yang ringan, minal ahkam, dari hukum-hukum yang dijelaskan atau yang disinggung di dalam kitab tersebut, min ghairi ta'sil, tanpa adanya pendasaran atau tanpa adanya penguraian argumentasinya. Nah, setelah musannif tadi membandingkan antara apa yang ada di dalam kitab-kitabnya Sulami dan apa-apa yang ada di dalam kitabnya Kusyairi yang menjadi sumber rujukan untuk riyadah. Nah, pengamalan riyadahnya mudah nggak sih? Musannif mengatakan wa kullu minhuma muta'azzarus suluki tahqiqan. Setiap masing-masing dari keduanya itu sulit untuk dijadikan suluk, jalan tempuhan hidup atau perilaku tahqiqan di dalam perealisasiannya.
li salasati aujuhin, karena 3 faktor. Ahaduha, yang pertama, adamul indibati laha li talafutin nafsi wa adamin dibatiha li faqdi tahqiqil asli. Yang pertama, karena tidak termanage atau tidak teraturnya riyadoh tadi, karena kacaunya jiwa kita, diri kita, atau talafut itu dia bercerai-berai ya, karena ada faktor-faktor lain yang mengganggu, tidak stabil gitu. Wa adamin dibatiha li faqdi tahqiqil asli, dan tidak juga termanage riyadoh tersebut karena kehilangan sesuatu yang dia itu mengemukakan dasar-dasarnya. Artinya penjalanannya menjadi tidak tenang gitu kan. Asani yang kedua, anau yutaju bisulukya li mumayyijin min akhin basirin solihin au syaihin muhakikin nasihin yubasiru bil uyub wa yunabbihu ala mawaridil ghalati wal labsi. Terus seseorang yang menjalani makna-makna yang ada di dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi, ya meskipun itu hanya sampel aja, bisa dikiaskan terhadap kitab-kitab yang lainnya, yuhtaju, dibutuhkan di dalam menempuh riyadoh dengan sumber yang tadi, limu mayijin, pada yang membedakan. Siapa pembeda ini? Min akhi basirin soleh, bisa jadi dia itu dari saudara atau teman sejawat yang dia itu memiliki pengetahuan dan soleh, yaitu berilmu juga beramal. Au saikhin muhakikin nasi, atau dibedakannya oleh siapa? Oleh guru yang dia itu mengemukakan atau menjelaskan atau menajamkan hal-hal yang sedang dijalani, baik berdasarkan argumentasinya atau penguraian gitu. Nasihin, di samping itu juga memberikan nasihat, mengharapkan kebaikan. Yubasiru bil uyubi, menjelaskan atau menampakkan aib-aib. Wa yunabbihu, dan memberikan peringatan ala mawaridil ghalati wal labsi, yaitu memberikan peringatan untuk sumber-sumber kesalahan dan kesamaran atau keabstrakan, yang memberikan problem solvingnya gitu. Ya, di sini si syekh ini di samping dia itu memberikan solusi, juga memperlihatkan letak-letak kesalahannya, sehingga dengan demikian si murid itu tidak akan selalu bergantung kepada gurunya, karena gurunya memberikan keahlian, bukan hanya mendiagnosa, tetapi melatih mendiagnosa. Asalisu yang ketiga, in waqa'atis salamatu fiha fasalamatu minad da'wa ma'a muta'adzirah. Apabila terjadi selamat di dalam riyadoh, yaitu tadi melatih jiwa dengan akhlak-akhlak yang bagus, dengan sumber-sumber dari kitab yang disebutkan, maka keselamatan dari klaim beserta riyadoh tersebut ini dianggap sulit. Kok bisa kayak gitu? Ya karena bisa menyebabkan dia hanya ngaku-ngaku saja. Lina jori sohibiha linapsi pimadubiau juliba, ya karena meninjau si pemilik riyadoh pada dirinya sendiri di dalam sesuatu yang membuat dia itu tertahan atau tertarik. Jadi intinya apa yang dia laksanakan dari riyadohnya itu subjektif. Pelaksanaan atau tidaknya ternyata itu karena suka atau tidak suka. Nah, persoalan ini wahwa amrun la yumkinu dafu illa bisyaihin, adalah sesuatu yang tidak mungkin menolaknya terkecuali melalui bantuan guru. Maka dengan hal itu palijali kashtaroto aluha wujudahu piha, maka disyaratkanlah untuk si ahli riyadoh ini keberadaan guru di dalam riyadohnya. Oke, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab.